Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maftuka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa icon-icon menu-menu yang ada di Microsoft Word 2010. Yang pertama, tombol Office button. Tombol Office button ini biasanya masih di Microsoft Word 2017 ya. Letaknya biasanya di sini, di pojok kiri atas. Tombol Office button ini fasilitas yang berhubungan dengan membuka file, menyimpan, mencetak dokumen, print, dan menutup dokumen. Seperti ini. Ada save, save as, open, close, info, send, new, print, dan ini ya. Tombol new di sini sebagai membuka dokumen baru. Selanjutnya open. Open di sini untuk membuka dokumen yang sudah ada. Save sebagai menyimpan file dokumen. Save as sebagai untuk ya menyimpan sementara dokumen yang sedang dikerjakan. Selanjutnya print sebagai mencetak dokumen dan bisa juga untuk menampilkan dokumen dalam format print preview. Seperti ini. Close untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tab Home. Seperti ini. Tab Home adalah tab yang berisikan menu-menu start. Di antaranya terdapat 5 kelompok, yaitu clipboard, phone, paragraph, styles, and editing. Yang pertama, grup clipboard. Untuk bisa kita mengaktifkan icon-icon ini, kita bisa ngeblok terlebih dahulu satu paragraf saja, beberapa paragraf, beberapa kalimat. Seperti ini, dia akan aktif. Di sini ada paste, cut, copy, and format painter. Paste di sini untuk menempelkan hasil copy atau cut. Cut di sini untuk memotong hasil teks atau objek terpilih. Copy di sini untuk menggandakan hasil teks atau objek terpilih. Selanjutnya format painter untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Seperti itu. Selanjutnya group font. Group font seperti ini, group font. Ada kaliber body seperti ini. Biasanya awal-awal dia akan muncul kaliber body seperti ini. Ini untuk memilih jenis huruf, dan di sini banyak sekali huruf. Untuk dokumen biasanya kita menggunakan Times New Roman seperti ini. Dia akan sendirinya bisa berubah-ubah. Banyak sekali font-font di sini. Selanjutnya font size. Font size di sini untuk mengukur mengatur ukuran huruf. Di sini juga banyak sekali 8, 9, 10, 11, 12 seperti ini, yang biasanya untuk dokumen-dokumen biasanya kita menggunakan size 12. Selanjutnya grow font. Grow font. Ini untuk memperbesar ukuran huruf secara langsung. Maaf. Grow font. Memperbesar. Shrink font untuk mengecilkan ukuran seperti ini. Selanjutnya change case. Change case untuk mengganti huruf kapital. Untuk mengganti huruf kapital.
ya. Ini untuk mengganti huruf kapital. Selanjutnya ada clear formatting untuk menghapus format terpilih. Selanjutnya ada bold untuk memperbesar huruf. Untuk menebalkan huruf. Selanjutnya italic di sini untuk memiringkan huruf, mencetak miring seperti ini. Ada underline, garis bawah untuk menggarisbawahi teks kita. Underline di sini juga banyak sekali varian garis bawahnya, ada yang seperti ini, seperti ini. Pencet. Selanjutnya strict stroke untuk memberikan tanda coret seperti ini, tanda coret. Selanjutnya text highlight the color untuk memberikan warna pada teks. Memberikan warna pada teks. Banyak sekali pilihan warna di sini. Selanjutnya ada bottom border untuk memberikan garis tepi pada teks. Selanjutnya group styles. Group styles ada dua, satu heading styles, dua change styles. Yang pertama heading styles adalah untuk memilih format judul atau subjudul. Yang kedua change styles untuk memberikan tema paragraf. Selanjutnya group editing. Group editing ada find, replace, select. Find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file. Replace untuk mencari dan mengganti file yang telah ditentukan. Selanjutnya slide di sini untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Tab home. Itu tadi tab home. Penjelasan dari tab home. Oke, selanjutnya tombol insert. Tombol insert di sini banyak sekali grup-grupnya. Maaf. Seperti ini. Yang pertama ada group page, kedua table, terus group illustration, links, header dan footer, teks dan simbol. Oke, yang pertama cover page. Cover page ini digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Cover page, blank cover, page, break. Cover page. Selanjutnya blank page. Blank page di sini untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam satu file dokumen. Selanjutnya page break untuk memisah suatu halaman file dokumen seperti itu. Group tabel seperti ini. Group tabel di sini ada insert tabel, draw tabel, convert tabel, convert text to tabel, Excel spreadsheet, dan quick tabel seperti ini.
Dia juga memiliki fungsi-fungsi yang tidak sama. Insert tabel digunakan untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert tab. Draw tabel digunakan untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di dalam dokumen, di halaman dokumen, maaf. Convert text to tabel digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam teks. Selanjutnya Excel spreadsheet untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Selanjutnya quick table untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuknya di dalam Microsoft Word 2020 seperti itu. Selanjutnya ada illustration. Illustration di sini juga banyak sekali icon-iconnya. Ada picture, clip art, shape, smart art, cards, dan screenshot. Ya, pic art di sini digunakan picture di sini digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersedia, yang tersimpan di komputer. Selanjutnya clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Selanjutnya shape digunakan untuk menyisipkan objek gambar atau auto shape. Selanjutnya smart art di sini digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Selanjutnya card di sini digunakan untuk menyisipkan diagram seperti itu. Selanjutnya group link. Group link di sini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada hyperlink, bookmark, dan cross reference. Hyperlink di sini memiliki fungsi untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Selanjutnya bookmark digunakan untuk membuat penanda buku. Selanjutnya, cross reference digunakan untuk membuat referensi antar file. Selanjutnya, group, header, and footer. Di sini juga dia memiliki fungsi yang berbeda tentunya. Ada header, ada footer, ada page number. Header di sini digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Selanjutnya page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Selanjutnya ada teks. Teks di sini banyak sekali icon-iconnya. Ada 7. Yang pertama ada text box, quick parts, word art, drop cap, signature line, date and time, object. Text box di sini berfungsi untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Quick part di sini digunakan untuk mengatur teks otomatis. Sedangkan word art di sini digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Selanjutnya ada drop cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Selanjutnya date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Selanjutnya ada object di sini digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi OLE, object linking embed. Selanjutnya yang terakhir ada symbols. Di sini ada 2. Yang pertama ada equation dan simbol. Equation di sini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Seperti ini. Matematika. Selanjutnya simbol. Simbol di sini dia akan
digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Seperti ini. Insert. Selanjutnya saya akan menjelaskan page layout. Langsung saja page layout. Page layout ada 4 kelompok. Yang pertama ada themes, color, font, dan effect. Yang pertama themes, berfungsi untuk mengatur tema dan memilih template tema yang telah disediakan oleh Microsoft Word seperti ini, ataupun template tema yang pernah dimodifikasi sendiri dan disimpan di dalam komputer. Selanjutnya colors, seperti ini tampilannya, berfungsi untuk mengatur dan memilih warna tema pada halaman. Selanjutnya font, tampilannya seperti ini. Font di sini berfungsi untuk mengatur dan memilih dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Selanjutnya effect. Efek di sini tampilan seperti ini. Dia berfungsi untuk mengatur efek pada objek yang ada pada tema, atau pengaturan efek ini dapat diterapkan dengan baik pada objek-objek yang berbasis shape. Dan tidak semua objek dapat diatur efeknya melalui icon ini. Selanjutnya page setup. Ada 7 di sini. Yang pertama ada margin, orientation, space, columns, bricks, line number, and hyphenation. Nah, yang pertama ada margin. Margin di sini berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman Microsoft Word. Yang kedua, orientation, berfungsi untuk mengatur orientasi halaman Microsoft Word. Yang ketiga ada size, berfungsi untuk memilih atau memilih atau mengatur ukuran kertas yang digunakan pada dokumen Microsoft Word. Selanjutnya ada columns, berfungsi untuk memilih atau mengatur bentuk kolom pada dokumen Microsoft Word. Selanjutnya ada bricks, berfungsi untuk menentukan dan mengatur jenis pemisahan halaman, kolom teks, dan sebagainya. Selanjutnya ada line number, di sini berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks yang ada di luar margin dalam Microsoft Word. Selanjutnya ada hyphenation, berfungsi untuk mengatur pemisahan suku kata di akhir baris dengan tanda hubung secara otomatis atau manual. Selanjutnya kelompok ketiga ada page background. Ada 3, watermark, page color, dan page border. Watermark di sini berfungsi untuk memberikan mark atau tanda air di belakang lembar dokumen Microsoft Word. Yang kedua, page color berfungsi untuk memberikan warna pada halaman dokumen Microsoft Word. Yang ketiga ada page border, berfungsi untuk memberikan dan mengatur bingkai atau garis tepi pada teks, paragraf ataupun halaman Microsoft Word terpilih. Seperti itu. Selanjutnya kelompok icon keempat yaitu paragraf di sini. Yang pertama ada indent dan ada spacing. Indent berfungsi untuk mengatur batas teks kiri atau batas teks kanan. Batas teks ini berlaku pada minimal
satu paragraf dan dapat berlaku untuk semua teks yang ada pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Spacing di sini berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf sebelum digunakan untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf sebelumnya. After digunakan untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf setelahnya. Selanjutnya, arrange di sini digunakan untuk melakukan pengaturan tambahan pada tata ruang dokumen Microsoft Word. Dalam grup arrange ini terdapat beberapa icon. Ada 8. Yang pertama ada position, group text, bring forward, send backward, selection pan, like, group, and rotate. Yang pertama ada position. Position di sini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek pada dokumen. Selanjutnya verb text berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan suatu paragraf, atau objek dapat diletakkan pada tengah-tengah paragraf, di depan paragraf, atau di belakang paragraf, dan sebagainya sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya send backward. Di sini dia berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Send backward ini adalah merupakan kebalikan dari bring forward. Selanjutnya bring forward. Bring forward di sini berfungsi untuk memposisikan satu objek terpilih berada di depan objek lainnya. Ya. Selanjutnya selection pane. Selection pane ini berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek dengan memanfaatkan fasilitas ini kita dapat dengan mudah memilih, menyembunyikan ataupun memunculkan kembali objek-objek yang telah dipilih. Selanjutnya like berfungsi untuk mengatur letak objek terpilih dengan mudah sesuai keinginan kita. Selanjutnya group berfungsi untuk menggabungkan beberapa objek terpilih menjadi satu grup atau kelompok. Pada icon ini kita juga terdapat perintah ungroup yang merupakan kebalikan dari perintah group. Dengan kata lain, perintah ungroup digunakan untuk melepaskan hasil grup atau menggabungkan yang telah dilakukan sebelumnya. Nanti di sini berfungsi untuk memutar objek atau membalik objek balik secara vertikal maupun horizontal, seperti itu.